Pemirsa, Bali di samping kaya akan nilai seni dan tradisi, juga memiliki kawasan pertanian yang subur. Kondisi alamnya yang unik dan bervariasi menyimpan kekayaan sumber daya hayati yang tak ternilai harganya, yakni plasma nutfah. Bahkan Bali memiliki banyak plasma nutfah endemik. Untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis-jenis plasma nutfah tersebut dan bagaimana kondisinya, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Bali, demikian pulau ini disebut. Namanya demikian terkenal hingga jauh ke sudut-sudut dunia. Begitu menyebut Bali, bayangan orang lantas terlintas ke aktivitas pariwisata, berbagai upacara ritual yang unik, para penari yang lincah dan energik. Juga Pantai Kuta dan Sanur yang pantainya putih bersih, batu karang yang tegar di tebing laut, dan sebagainya. Tak ayal, Bali dengan segala keunikan dan keramah tamahan penduduknya merupakan daerah tujuan wisata yang tersohor. Di samping kekayaan seni dan budayanya yang sulit tertandingi, Bali juga memiliki kekayaan sumber daya hayati yang tak terkira harganya. Di pulau kecil dengan luas sekitar 5.662 km persegi ini, terdapat keragaman hayati yang cukup tinggi, termasuk pula beberapa spesies flora dan fauna yang menghuni Pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan, serta Pulau Menjangan yang semuanya masuk Provinsi Bali. Di antara kekayaan plasma nutfah tersebut, sebagian adalah plasma nutfah endemik Bali yang tidak ditemukan di daerah lain, seperti Majegau, jalak Bali, kambing gembrong, salak Bali, bambu Bali, babi Bali, durian bestale, durian madenan, jeruk keprok tejakule, dan lain-lain. Di samping itu, ada beberapa spesies tanaman dan hewan yang dulu berasal dari Bali, tetapi kini telah banyak tersebar di luar Bali, seperti sapi Bali dan jeruk Bali. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, keberadaan beberapa spesies endemik ini semakin menipis, terdesak oleh komoditas-komoditas lain yang dipandang lebih ekonomis. Jeruk Bali misalnya, yang kini terdesak oleh jeruk keprok. Babi Bali terdesak oleh babi landrace atau jenis babi lainnya. Ayam Bali yang kalah dengan ayam Jawa, dan kambing gembrong yang terdesak oleh kambing PE. Padahal, beberapa plasma nutfah endemik tersebut memiliki beberapa spesifikasi yang mungkin akan menjadi keunggulan bila diarahkan pengembangannya. Misalnya ayam Bali, meski tubuhnya jauh lebih kecil dibanding ayam pelung atau ayam Jawa, tetapi produksi telurnya lebih tinggi. Beberapa jenis bambu Bali ternyata rebungnya memiliki rasa khas, sehingga punya peluang untuk ekspor. Demikian pula jeruk Bali memiliki ciri khas yang mungkin dapat dikembangkan. Ada beberapa masalah dalam upaya mengembangkan dan melestarikan plasma nutfah endemik Bali. Pertama, beberapa jenis plasma nutfah populasinya sudah demikian langka, bahkan di ujung kepunahan, seperti kambing gembrong dan beberapa kultivar salak Bali. Kedua,
kesadaran dan perhatian masyarakat untuk melestarikan plasma nutfah tersebut amat minim. Hal ini antara lain disebabkan karena nilai ekonomis plasma nutfah tersebut dianggap kurang penting. Di samping itu, perhatian pemerintah daerah terhadap pelestarian plasma nutfah endemik masih kecil. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya dukungan fasilitas dan dana untuk konservasi dan pengembangan plasma nutfah tersebut. Di samping itu, kebijakan untuk memproteksi agar plasma nutfah tersebut tidak lari keluar daerah juga belum ada. Hal ini juga tidak terlepas dari anggapan kurang pentingnya plasma nutfah tersebut dari aspek ekonomi. Pelestarian plasma nutfah dari aspek pertanian memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai koleksi keragaman hayati yang pada suatu saat bisa dimanfaatkan karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, seperti daya tahannya terhadap penyakit, rasa yang khas, dan sebagainya. Kita berhutang budi dengan India karena padi unggul kita saat ini yang memiliki ketahanan terhadap serangan penyakit tertentu berkat jasa plasma nutfah padi liar dari India. Sebaliknya, Kuba berhutang budi pada Indonesia karena tebu liar kita telah dimanfaatkan oleh Kuba untuk memperoleh jenis tebu yang tahan terhadap hama tertentu. Suatu saat, manusia mungkin dapat membasmi perdagangan heroin dengan memanfaatkan plasma nutfah dari jenis tanaman candu yang tidak memiliki kandungan heroin. Apalagi jika dengan dukungan bioteknologi modern, di mana transplantasi DNA amat mungkin dilakukan. Bahkan, plasma nutfah liar bisa digunakan untuk mendukung produktivitas. Mungkin saja banteng liar yang ada di hutan Bali Barat atau alas Purwo Jawa Timur dapat digunakan untuk meningkatkan daya pertumbuhan sapi Bali. Kambing gunung juga mungkin meningkatkan produktivitas kambing piaraan. Plasma nutfah juga bisa menjadi objek riset dan media pendidikan bagi para siswa dan mahasiswa. Pengenalan plasma nutfah merupakan tambahan wawasan dan pengetahuan. Melalui berbagai kegiatan riset, akan terbuka kemungkinan untuk memanfaatkan berbagai plasma nutfah langka seperti untuk obat-obatan. Keberhasilan LIPI menguak manfaat tanaman purwoceng sebagai obat merupakan contoh bentuk pemanfaatan plasma nutfah langka. Di samping itu, koleksi plasma nutfah, apalagi plasma nutfah langka, dapat dijadikan objek wisata di masa mendatang. Menurut pakar pariwisata, di masa mendatang wisatawan tidak hanya sekedar ingin melihat sesuatu, tetapi juga ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam terhadap objek yang mereka kunjungi. Di samping itu, wisatawan akan cenderung untuk mengetahui objek-objek yang langka dan spesifik, termasuk plasma nutfah. Salah satu plasma nutfah endemik Bali adalah tanaman salak Bali. Salak Bali dibudidayakan pertama di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Dari Desa Sibetan, budidaya salak menyebar ke desa-desa lain di Kecamatan Bebandem.
selanjutnya meluas ke Kecamatan Sidemen dan Selat. Kini, salak Bali banyak pula dibudidayakan di daerah Pupuan dan Selemadeg Tabanan, Busung Biu dan Banjar Buleleng, daerah Petang Badung, dan di beberapa desa di Kabupaten Bangli. Dahulu nama salak Bali tidak hanya populer di Bali, tetapi juga termasyur di seantero Indonesia, terutama di kota-kota besar di Jawa. Rasanya begitu manis, dengan sedikit kecut, dengan tekstur daging buah getas dan masir. Namun kini, popularitas salak Bali kalah dengan salak pondoh yang banyak diproduksi di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, serta Banjarnegara, Wonosobo, dan daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang menyebabkan merosotnya pamor salak Bali. Pertama, berkembangnya salak Bali di luar Kabupaten Karangasem tidak seluruhnya pada kompabilitas wilayah yang sesuai dengan daerah asal, baik dari aspek ketinggian, kelembaban, dan jenis tanahnya, sehingga cita rasa salak yang dihasilkan tidak seenak produksi dari Karangasem. Kedua, umur panen yang terlalu muda, sehingga rasanya lebih kecut atau sepet. Ketiga, kultivar yang berkembang keluar Karangasem bukan jenis yang manis, tetapi justru jenis yang masam seperti salak nenas atau salak bule. Produk berbagai jenis dan asal daerah serta umur panen yang berbeda-beda itu lantas dicampur oleh para pengepul atau pedagang di Denpasar dan atau kota-kota lain, sehingga konsumen mendapatkan buah salak dengan kualitas yang tidak jelas dengan rasa yang tidak sesuai dengan rasa salak Bali tempo dulu. Pada umumnya buah salak Bali yang banyak diperdagangkan di kota Denpasar dan di kota-kota lain adalah kultivar salak kelapa atau salak nyuh dan salak nenas. Salak nyuh rasanya manis dan tekstur buahnya getas, sedangkan salak nenas manis kecut dengan warna daging putih kekuningan. Banyak diperdagangkan kultivar salak gula pasir yang rasanya manis dengan daging buah yang getas dan tebal. Warna dagingnya putih sehingga disebut gula pasir. Rasa salak ini lebih manis dibandingkan salak pondoh maupun salak Madura dengan daging buahnya yang tebal. Karena itu salak gula pasir harganya amat mahal. Di musim panennya harganya berkisar antara 15.000 hingga 20.000. Dan pada saat paceklik, harganya di kota bisa mencapai Rp35.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Hingga tahun 90-an, populasi salak gula pasir masih terbatas dan hanya ada di desa Sibetan. Tahun 1996, pihak Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian atau IP2TP atau sekarang menjadi BPTP memperkenalkan teknologi perbanyakan salak dengan sistem pencangkokan dan memotivasi masyarakat mengembangkan jenis salak gula pasir. Berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 584/KPTS/PP.240/7/94
Kini salak gula pasir menjadi varietas tersendiri, terpisah dari jenis salak Bali yang lain. Kini salak gula pasir semakin banyak mengisi toko-toko dan pasar buah di Denpasar. Di luar jenis salak kelapa, salak nenas, salak bule, dan salak gula pasir, sebenarnya masih banyak kultivar-kultivar lain, bahkan sebagian di antaranya populasinya diambang kepunahan. Banyak kultivar salak Bali yang belum dikenal masyarakat karena hanya ada di Sibetan. Kultivar salak Bali lain yang populasinya cukup banyak antara lain salak injin. Salak ini bila dibuka kulitnya akan tampak daging buah yang bagian punggungnya bernoda hitam. Semakin masak buah salak tersebut, noda hitamnya akan semakin jelas. Jenis salak ini dagingnya manis dan segar. Kultivar lain yang populasinya cukup banyak adalah salak nangka. Daging buahnya tebal, rasanya manis, dan baunya harum, mirip bau khas nangka. Sedangkan kultivar yang populasinya sudah langka antara lain salak getih, salak cengkeh, salak embadan, dan salak bingin. Salak getih, ciri khasnya jika dikupas kulitnya, daging buahnya tampak merah dan rasanya manis dengan sedikit kecut. Salak embadan merupakan kultivar salak Bali yang ukuran buahnya paling besar. Daging buahnya tebal dan rasanya manis. Sayang salak embadan atau salak raja kini populasinya makin sedikit. Sedangkan salak cengkeh, buahnya bentuknya relatif panjang dengan warna coklat kehitaman. Rasanya agak pedas. Konon, menurut penuturan beberapa orang di Sibetan, mengkonsumsi buah salak ini dapat mengobati penyakit rematik. Sementara salak bingin tidak menghasilkan buah. Tampaknya ia berkembang melalui stolon yang tumbuh di sekitar batang di bawah tanah. Meski tidak berbuah, jenis salak ini bentuk tangkai daun dan daunnya eksotik dan agak merunduk, mengingatkan kita pada tanaman beringin. Tanaman ini mungkin cukup menarik untuk dipelihara sebagai tanaman hias. Sayang hingga kini belum ada langkah-langkah untuk melestarikan kultivar salak Bali yang langka, yang kian hari jumlahnya makin menipis. Tahun 1998, Yayasan Kehati bekerjasama dengan LKMD Sibetan dan Yayasan Wisata Agrodewata pernah melakukan upaya pelestarian melalui kegiatan penyadaran dan pendirian kebun plasmanutka salak Bali. Namun upaya ini agaknya masih perlu dukungan pemerintah daerah agar lebih intensif dan berkelanjutan. Tanaman endemik Bali yang lain adalah jeruk Bali. Dahulu jeruk Bali terkenal karena rasanya yang khas. Ada yang warna daging buahnya agak putih dengan rasa kecut segar. Ada pula yang daging buahnya agak merah dengan rasa manis dan sedikit sepet. Jeruk Bali ukurannya besar dan bentuknya bulat. Tetapi kini jeruk Bali justru banyak berkembang di Jawa, terutama di Jawa Timur. Sementara di Bali, populasinya kian terbatas dan sentranya terdapat di Desa Bone, Gianyar. Untuk melestarikan jeruk Bali, pihak Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
sejak tahun 2007 berupaya melakukan penangkaran dari hasil cangkokan di Desa Kubu, Kabupaten Karangasem. Di samping jeruk Bali, jeruk tejakula juga merupakan plasma nutfah endemik Bali. Tejakula adalah nama desa di Kabupaten Buleleng Timur, tempat asal jeruk tersebut dikembangkan. Jeruk tejakula memiliki aroma dan cita rasa yang khas. Aroma buahnya sedikit menyengat dan khas, sehingga memiliki daya tarik. Sementara rasa buahnya manis segar dengan sedikit kecut. Dahulu jeruk ini banyak dikembangkan di kawasan Bali Timur atau Karangasem dan Bali Utara atau Buleleng. Dan banyak orang yang menjadi kaya berkat jeruk ini. Tapi sejak tahun 80-an, dengan adanya serangan penyakit CVPD, banyak tanaman yang mati atau menjadi tidak produktif. Akibat serangan virus ini, banyak tanaman yang harus dieradikasi. Tahun 90-an, pemerintah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan menyebarkan kembali bibit jeruk tejakula yang bebas CVPD dari Balai Penelitian Tanaman Jeruk Telekung, Jawa Timur. Setelah sebelumnya diperbanyak di blok penggandaan di Balai Benih Hortikultura Luhus, Tabanan. Namun karena kegiatan eradikasi di lapangan belum berjalan optimal dan serentak, sehingga serangan CVPD muncul kembali. Di samping tanaman, Bali juga memiliki plasma nutfah